Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hedena Tabita Purba dari grup besar 1, grup kecil 3. Dengan dosen pembimbing Bapak Arifin Tambunan, STH, MA, MTH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perefleksian yang saya lakukan setelah membaca Kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus dengan metode koma. Kitab 1 Korintus. Kitab ini terdiri dari 16 pasal dan ditulis oleh Rasul Paulus yang dapat kita lihat di 1 Korintus 1 ayat yang pertama. Kitab ini merupakan surat Rasul Paulus kepada gereja yang terpecah belah. Dan di dalam kitab ini, setelah saya membaca, saya menemukan berbagai masalah-masalah jemaat dan pemecahannya. Saya merefleksikan apa tujuan atau maksud dari kitab 1 Korintus. Dan setelah saya merefleksikannya, saya mendapatkan hasilnya, yaitu bahwa tujuan atau maksud kitab 1 Korintus ini yang pertama adalah kitab ini merupakan surat Rasul Paulus untuk mendirikan jemaat gereja di Korintus. Melihat bagaimana lunturnya sebuah ciri khas dari jemaat Allah yang sesungguhnya. Lalu tujuan dari kitab ini juga memberi perintah tentang persembahan yang bisa kita lihat di 1 Korintus 16 ayat yang kedua sampai yang keempat. Dan poin penting dari kitab 1 Korintus ini adalah yaitu mengoreksi dan memperbaiki pengajaran yang salah, yaitu pengajaran-pengajaran tentang perselisihan, percabulan, perkawinan, persembahan berhala, hiasan kepala wanita, kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, dan lainnya. Setelah saya membaca kitab 1 Korintus, saya merumuskan masalah, di mana saya membagi ke dalam 5 bagian, yaitu bagian pertama, setelah saya membaca pasal 1 sampai pasal keempat, saya menemukan masalah perpecahan, di mana adanya golongan Petrus, golongan Paulus, dan golongan Apolos yang saling beradu argumen, sehingga menimbulkan perpecahan antara anggota jemaat di Korintus. Mereka saling berpendapat bahwa masing-masing golongan merupakan golongan yang benar di mata Tuhan. Pada bagian kedua, saya menemukan masalah, yaitu masalah seks atau percabulan. Setelah saya membaca pasal 5 sampai pasal ke-7, saya mengambil contoh, yaitu percabulan yang dilakukan oleh seorang anak dengan istri ayahnya. Dan hal itu merupakan suatu permasalahan yang sangat besar di antara anggota jemaat Korintus, di mana mereka menganggap bahwa setelah mereka ditebus dosanya, mereka menjadi manusia yang bebas melakukan hal apapun yang mereka sukai. Yang ketiga, yaitu pada pasal 8 sampai pasal ke-10, saya menemukan masalah, yaitu tentang daging persembahan berhala. Hal tersebut menimbulkan berbagai pendapat yang dapat memunculkan perselisihan di antara anggota jemaat kota Korintus. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, yang dapat kita lihat di 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. Kemudian bagian keempat, yaitu pasal 11 sampai pasal ke-14, di mana rumusan masalahnya adalah pertemuan. Pada pertemuan gereja hari Minggu di kota Korintus, seluruh pengajar atau pelayan anggota jemaat di kota tersebut berkumpul untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang menjadi masalah adalah para pengajar saling menggunakan
bahasa mereka masing-masing, salah satunya yaitu bahasa roh. Dan ketika seorang pengajar berpendapat, maka pengajar yang lainnya juga ikut berpendapat, dan disanalah memunculkan perselisihan karena mereka saling menyela dan saling berargumen bahwa mereka merupakan ajaran yang paling tepat, atau mereka mengajar dengan kesukaan dari golongan masing-masing. Rumusan masalah selanjutnya adalah tentang kebangkitan, yang dimana terdapat di pasal 15. Para anggota jemaat di kota Korintus kebingungan atau tidak percaya tentang kebangkitan, yang dimana ini merupakan pengajaran yang salah. Mereka bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Dan itu merupakan hal yang sangat-sangat bodoh bagi Rasul Paulus, karena dari hal tersebut mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan hal itu sudah disaksikan beribu-ribu orang. Setelah saya merumuskan masalah-masalah tadi, saya dapat melihat respon Rasul Paulus dengan meresponi dalam Injil, yaitu Injil merupakan kabar baik tentang Yesus, di mana Injil membawa kita kepada pembaharuan tentang kehidupan, yaitu tentang hubungan, tentang keluarga, tentang komunitas, tentang pekerjaan, dan tentang pelayanan dari setiap individu kita masing-masing. Saya mendapatkan bahwa yang pertama adalah dari masalah perpecahan. Gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Kristus. Pemimpin dan pengajar adalah pelayan yang sama di mata Tuhan. Dan itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, percabulan atau seks. Yesus sudah mati untuk kita karena Ia menebus dosa-dosa kita, termasuk dosa pencabulan. Oleh karena itu, kita sudah dibeli oleh darah Tuhan, maka tubuh kita akan dibangkitkan, yaitu kita harus menjadi manusia yang baru dengan tidak melakukan dosa pencabulan, khususnya yang seperti diajarkan melalui kitab 1 Korintus ini. Lalu yang ketiga, kesetiaan hanya kepada Kristus melalui makanan, bahwa prinsip utamanya yaitu adalah kasih. Kita saling mengasihi. Lalu pertemuan. Roh Allah bekerja untuk semua orang dalam sebuah kesatuan. Kita harus memiliki pertemuan yang teratur dengan sesama anggota agar menjaga hubungan tetap baik dan harmonis. Lalu kebangkitan adalah hal mutlak, yang dimana kebangkitan merupakan kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Pengajaran yang saya dapatkan yaitu adalah oleh kebangkitan kita memiliki, atau saya memiliki, sebuah alasan untuk bersatu. Yang kedua, motivasi untuk menjaga integritas seksual, bahwa saya harus menahan hawa nafsu. Kebangkitan itu merupakan sumber kekuatan. Kemudian, kebangkitan, saya harus lebih mengasihi orang lain daripada diri saya sendiri. Kemenangan atas maut yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Setelah saya merefleksikan begitu luar biasanya kitab ini, saya mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini terdapat karakter dari pembelajaran, yaitu yang pertama, damai sejahtera. Pengaplikasiannya dengan menjaga pertemanan atau kedamaian dengan orang lain, tidak membuat pertengkaran atau perselisihan, mencintai kedamaian, serta tidak menyimpan dendam. Sebagaimana yang sudah tertulis di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Lalu kasih 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 8.
yaitu memiliki kesabaran, tidak iri hati atau cemburu terhadap apapun, tidak memegahkan diri atau sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, memiliki sikap sopan, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah rendah hati. Pengaplikasiannya dengan tidak egois, mengakui kesalahan atau perilaku yang salah, serta memiliki keinginan untuk bertobat, tidak membalas kejahatan yang orang lain perbuat, dan mau memaafkan setiap kesalahan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah sikap menghargai, yaitu dengan menerima kritik atau saran dari orang lain, menghargai setiap perbedaan dari setiap orang seperti pendapat atau kesukaan. Jadi di sini saya kedepannya tidak akan memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Lalu saling menghormati karena sebagaimana di dalam 1 Korintus ini, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Jadi masing-masing individu adalah bait Allah. Baik, itulah hasil presentasi refleksi yang saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.